Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wa Wanita suaranya ya. cek cek cek. Halo ya. Sudah masuk kembali suara saya? Udah ada lagi Ustaz. Oke, oke. Sebenarnya lagi Alhamdulillah Allah Jalla fi'ula ya, telah memberikan taufik kepada kita sehingga ya, kita bisa kembali belajar bersama. Ya, kita langsung saja eh, kita masuk ke pembahasan rukun iman. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan setengah kitab ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, kitab yang kita bahas ini sebetulnya hanya membahas dua pembahasan saja. Pertama adalah pembahasan rukun Islam, dan kita sudah selesai kemarin ya. Lalu sekarang kita lanjut kepada pembahasan rukun iman. Nah, insya Allah ini pembahasannya makin menarik ya. Banyak hadis-hadis yang insya Allah Ta'ala semakin menumbuhkan rasa takut kita, rasa harap kita, rasa cinta kita kepada Allah Jalla fi'ula. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Andik Supriyono untuk membaca dari awal ya sampai dengan bima yazidul imanu wa bima yanqus. Tafadhal. Al-Jalis, Ad-Darsus itu Al-Imanu, Al-Fasul Awalu, Al-Imanu Billah. Ini kita mengulang lagi saja ya, iman pada Allah. Ustaz sengaja diulang atau gimana? Sebelumnya sudah sampai ke Al-Faslul Khomis, Al-Imanu bil Yaumil Akhir. Oh, bentar, bentar, bentar. Oh iya sih. Oh iya, 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 betul, betul. Ini sudah sebelumnya ya. Ya, Oh, saya sekarang salah tuh kasih ini. halaman 46 sekarang harus kalau berdasarkan yang kemarin. Oh iya benar. Oh iya. Kemarin kita sampai ini ya. Sebelum Halaman 4 latihan. sampai 45 halaman 45. Iya, 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 iya. Kok gak nyari tahu di awal tadi? Ya. Apa ya? Sekarang Al-Fasl Al-Khamis. Tafadhol Pak Adik. Al-Fasul itu Al-Imanu Yaumil Akhir. Pasal yang kelima, iman pada hari akhir. Ma yaumul akhiru, apa hari akhir itu? Yaumul akhiru huwa yaumul qiyamah alladzi yub'atsun nasu fihi wa kitabi wa jazai. Hari akhir adalah hari kiamat di mana manusia, manusia diutus di, untuk dihisab dan diberi eh,
Apa tadi yubu'ats Pak Andik? Dibangkitkan, Ya, betul. Dibangkitkan. bangkitkan manusia dibangkitkan untuk dihisab dan dibalas, diberi balasan. Lima ada dunia yaumul qiyamah di akhir. Kenapa hari kiamat dinamai dengan hari akhir? Dunia Hmm. yaumul qiyamah di yaumul akhir di ta'akhurihi hari dunia pada yaumul akhir. Hari kiamat dinamai dengan hari akhir karena dunia berakhirnya dunia dan tidak ada hari setelahnya, tidak ada lagi hari setelahnya. Mal imanu biyaumil akhir, apa iman kepada hari akhir? Al imanu biyaumil akhir wal imanu bikul lima akhbaro bihillahu ta'ala fi kitabihi wa akhbaro bihi rasuluhu fil ahaditsi sahihati mimma yakunu ba'da maut. Iman kepada hari akhir adalah mengimani segala sesuatu yang Allah telah mengabarkannya dalam kitab-kitabnya, dan Rasulullah telah mengabarkannya, apa yang dikabarkan Rasulullah dalam hadis yang sahih eh, setelah kematian. Maka yakunu ba'da maut, apa yang terjadi setelah kematian, yakunu ba'da maut fitnatul qabri wa adabu wa au na'imuhu. Kejadian setelah kematian adalah fitnah kubur, yaitu ada kubur atau kubur. Mal Atau muradu apa? Atau apa ini? nikmat kubur. Ah, naam, sahih. Mal muradu di fitnatil kubur, apa pengertiannya tak muradu? Ah, gimana? Apa kesamaan ya tadi? Bal murad, apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Al muradu di fitnatil kubur dia imtihanu wal istibaru lil mayyiti fitna yasaluhul malakan. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah ujian bagi mayit ketika ditanya padanya oleh dua malaikat. Nah, dalil ala soal malaikat ini di Qadri, apa dalil pertanyaan dua malaikat di dalam kubur? Hadits Utsman bin Affan annahu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min tasmi mayyiti wa qafa alaihi faqala istaghfiru bi akhikum wa salu lahu tasbita fa innahul ana yusalu. Hadis dari Utsman bin Affan, sesungguhnya telah berkata telah, telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila telah selesai dari menguburkan mayit, beliau berkata, Apa makna mintakanlah. waqafa alaih? Apa makna dari waqafa alaih? Selesai dari menguburkan mayit, Hah? selesai dari menguburkan mayit. Ya, itu kan kalau idza faragha min dafnil mayit. Nah, itu maknanya ketika Rasulullah atau para sahabat telah selesai dari menguburkan mayit. Kemudian mu'alif mengatakan apa? Atau hadisnya apa? Waqafa alaih. Apa makna waqafa alaih?
Pak Andik, halo, Ya Ustaz, nah, Ustaz, tahu tahu maknanya apa? Hah? belum 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 Ah tahu ya, Ustaz. waqafa alaih maknanya ada Rasulullah berdiam di atas itu. Maksudnya berdiam di area kuburan tersebut. Karena beliau akan memberikan wejangan. Maka berdiam di sekitar kubur itu dan berkata, maka Rasulullah berkata, kita baru diakikum wa kalu lahud tak kita fa'inahul am lalu mintakanlah ampun pada saudaramu dan mohonkanlah padanya keteguhan karena sesungguhnya saat ini dia sedang ditanya. Apa tadi terjemahan tasbih? Keteguhan, mohonkanlah pada Allah keteguhan untuknya. Apa kurang jelas Pak Adik? Apa at-tasbih? Mohonkan mohonkanlah keteguhan untuknya gitu Pak. Ah, ya boleh keteguhan ya. Ah, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khairan ya. Masya Allah, Pak Andik ini ya bagus sekali bahasa Arabnya. Bacanya lancar, fasih ya. Lalu juga ya menerjemahkan juga bagus banget. Ah, saya ada soal nih buat Pak Andik. Ya, saya punya soal. Saya punya soal. Nah, Nanti kan Pak Andik membacakan tentang ya mal muradu bil fitnatil qabr. Makanya, nah, eh kita sudah sama-sama tahu ya, di antara fitnah kubur adalah ditanya akan tiga persoalan. Apa saja itu Pak Andik? siapa Apa tiga soal itu? Tuhanmu? Mm-mm. Ya, yang pertama siapa Tuhanmu? Man Apa robuk, terus apa agamamu? Dan madinuk, siapa siapa nabimu? enam. Siapa laki-laki yang diutus kepada kamu ini? Ya, Masya Allah mumtaz. Nah, pertanyaan saya, ya, jawabannya kan gampang ya Pak Andik ya. Jelas, Tuhan kita Allah, agama kita Islam, kemudian Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya berikutnya adalah, dengan kita sudah mengetahui jawabannya, apakah orang-orang munafik bisa menjawab pertanyaan ini? Orang munafik itu kan orang Enggak, yang mereka menampakkan keislaman mereka, mereka memiliki wawasan keislaman, tapi hati mereka mengingkarinya. Pertanyaan saya, orang munafik bisa nggak menjawab tiga hal ini? tidak bisa Ustaz. Loh Tidak kan bisa mereka menjawab. sudah tahu jawabannya semasa di dunia. Ya, tapi karena eh, jawaban tersebut tidak diimani, pengetahuan tersebut tidak diimani, maka pada saat fitnah kubur mereka tidak bisa menjawab pertanyaan kubur itu. Dan mereka hanya menjawab dengan saya itu, saya pernah mendengar tentang hal ini, tapi saya tidak tahu berarti. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, betul ya. Ya orang munafik, mereka tidak akan bisa menjawab persoalan ini. Kenapa? Karena ketika di alam barzakh, ya, yang menjawab ini adalah amal kita, ya keimanan kita, bukan hafalan kita. Hafalan gak berguna di akhirat. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Insya Allah. Baik, berikutnya Pak Bapak Agus Nana Supengal. Siap, Ustaz. Nah, saya hapus dulu Pak ya, biar nggak pusing. Dari Amma ya, dari Amma ya, Amma Yas'al. Betul, amma yas'alul malaikat. Afdal.
Amma yas'alul malakani al-maita fil qabri. Adapun malaikat bertanya kepada mayit di dalam kubur. Bukan ada pun. Amma ini sama kayak surat An-Naba. Oh Amma ya, yang tentang apa alun. ya? Tentang apa ya? Nah, ini gabungan dari an Hmm. mimma. Hmm. Ah, atas hal apa sih gitu lah. Hmm. Ah, Amma atas apa yas'alu bertanya malakani dua malaikat al-maita kepada mayit fil qabri di dalam kubur. Wa mad dalilu dan apa dalil alama taqulu atas apa yang kamu katakan. Yas'alu bertanya al-malakani dua malaikat al-maita kepada mayit fil qabri dalam kubur an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi yaitu tentang Tuhannya, agamanya dan nabinya. Wa dalilu ala dalika dan dalil atas yang demikian qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Maka dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Fayatihi malakani. Maka mendatangi kepada mayit dua malaikat. Wa yujlisanihi dan duduk kedua malaikat tersebut. Fayakulani dan berkata kedua malaikat lahu kepadanya. Man rabbuka, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Fayaqulani lahu dan berkata keduanya kepada mayit, Ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu, maka berkata, Dinia al-Islam, Dinia al-Islamu, agamaku Islam. Fayaqulani lahu dan berkata kedua malaikat kepada mayit, Ma hadar rajulu, apa laki-laki ini alladzi bu'itsa fikum yang diutus kepada kalian. Siapa berarti ya? Siapa rasul ya, laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Qayaqulu maka dia berkata, huwa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu maka berkata kedua malaikat kepada mayit, wa ma ilmuka dan apa ilmumu? Fayaqulu maka dia berkata, qara'tu kitab Allah, aku baca kitab Allah, fa'amantu bihi wa saddaqtu. Pak Agus Maka tadi apa? Wa ma ilmuka? Wan, dan tadi apa? apa ilmumu? Kurang cantik kalau apa ilmumu. Eh, apa ya? Apa apa Ah, Sebetul kalau secara hmm, apa namanya hmm. secara retelek apa ilmumu? Nah, Apa cuman kita pengetahuanmu gitu? masuk kurang cantik. Dengan apa kamu mengilmuinya? Itu lebih cantik. Mengilmuinya. Ya, maksudnya mengilmui tiga hal tadi itu dengan apa kamu bisa mengilmui hal itu, mengetahuinya. Oh, Ya. mengetahui tiga hal tadi ya. Mm-mm. Makanya dia menjawab, kalau tuh kita Allah, Hmm. ya, ya. Hmm. Nah, gitu. Wama ilmuka dengan apa kamu mengilmui tiga hal di atas, hal-hal di atas? Fayaqulu maka dia berkata, qara'tu kitab Allah. Aku telah membaca kitab Allah, fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Fayunadi Bentar, munadi. nak. Saya mumpung mumpung ingat ya. Jadi kalau dalam kita menerjemahkan itu eh, ada orang yang menerjemahkan retelek ya. Nah, tapi seringkali ya kalau saya baca buku-buku terjemahannya, seringkali orang yang tidak punya spesialisasi pada sebuah pembahasan, contohnya kitab Ibnu Qayyim tentang pengobatannya, Zadul Ma'ad, bab tentang Tibbun Nabawi ya. Saya membaca hasil terjemahan sebagian penerjemah itu hanya terjemahan secara retelek, ya, apa adanya. Sehingga kita sebagai pembaca ya tidak sampai kepada makna yang diharapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah.
Nah, makanya kita mengenal terjemahan secara makna. Nah, tadi itu wama ilmuka, kalau kita terjemahkan secara retelek, gak gak tersampai maksud sebenarnya itu apa. Nah, makanya kita boleh menerjemahkan secara makna. Nah, supaya apa? Supaya kita menerjemahkan walaupun agak panjang terjemahannya tapi sesuai konteks. Nah, makanya ini penting juga nih. Ini satu faedah ya. Makanya kenapa berbahaya kita belajar kepada orang yang tidak bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau dia nggak bisa bahasa Arab, otomatis dia belajar kemana, teman-teman? Apa Ter- rujukan referensinya? Terjemah. Ya, buku terjemahan. Sedangkan kita sudah pahami barusan nih, ya, kalau kita membaca hasil terjemahan sesuatu itu, pasti hasil sebuah terjemahan itu ya berkaitan dengan pengetahuan orang ini terhadap bab tersebut. Nah, orang yang agak memahami akidah Ahlus Sunnah ketika menerjemahkan Al-Qur'annya, dia terjemahkan sesuai konteks dia. Dan itu memang memang itu kemampuan dia. Konteks yang dia pahami demikian. Contohnya apa nih? Contohnya misalnya orang-orang yang tidak meyakini Allah Ta'ala bisa berbicara. Atau orang-orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berada tinggi di atas aras. Bagaimana mereka menerjemahkannya? Ya, mereka terjemahkan sesuai konteks mereka yang mereka pahami. Gitu. Ini juga sebagai motivasi kita supaya makin semangat belajar bahasa Arab. Gitu. Tuasil. Ya, diulang ya, Ustaz. Ya. Wa ma ilmuka, dan apa yang mengilmui kamu tentang hal di atas, fayaqulu, maka dia berkata, qara'tu kitab Allah, fa amantu bihi, wa saddaqtu, fayunadi munadin fis sama. Maka menyeru seorang penyeru di langit, Kalau ansod. kalau seorang kayaknya kurang tepat, karena kenapa kurang tepat? Karena kalimat setelahnya an sadaqa abdi, ya telah jujur hambaku. Berarti Oh siapa yang Allah, menjadi Allah atau para malaikat. Allah. Berarti gak tepat Allah, kita menggunakan sesuatu eh, ini. penyeru Telah aja. begitu Allah Hmm. yang di langit. Itu Nah, lebih tepat. Sesuai konteks. Fayunadi, maka menyeru, munadin penyeru fis sama di langit gitu. Langsung terjemahkan Allah aja maknanya ya. Allah. Boleh Allah aja. Boleh. ah, Nah, ini yang kita sebut terjemahan secara makna. Sesuai hmm, konteks. Gitu. ma- maka menyeru penyeru Allah Subhanahu wa taala dari langit, an sadaqa abdi, bahwa membenarkan hambaku, fa'afrishuhu Kurang minal. cantik. Kurang cantik. Lebih cantik Nah, kalau kita terjemahkan apa? Telah jujur hambaku. oh jujur. Nah, Telah jujur hambaku, fa'afrishuhu minal jannah, maka beri kabar gembiralah dia dengan surga. khata. Faaf, faaf ni suhu. Pernah dengar katanya nggak? Firos. Belum belum Ustaz. Firos itu bentar. Kalau bahasa untuk mudah mudah difahami itu ini kasur ya, tapi kalau di surga bukan kasur namanya. Apa sih namanya kalau di ya kayak kasur tapi bukan kasur. Firos apa ya? Ada yang tahu nggak? Eh ini faaf di suhu dibentangkan tempat tidur gitu loh. Tapi yang bagus itu apa namanya? Kalau raja itu apa namanya ya? Permadani. Dipan ya? Oh, dipan, dipan, dipan. Ah, maka dibentangkannya lah dipan-dipan dari surga. Tahu dipan ya Pak Agus ya? Dipan itu eh, tempat tidur Ustaz, yang dari Ya, tapi penyangganya. dipan ini lebih lebih sering apa ya? Konteksnya itu gak buat tidur sih. Memang bisa buat tidur, tapi
lebih buat nyantai aja gitu. Kayak Nggak kayak permadani gitu, set karpet gitu. boleh, boleh, tapi Dipannya ini eh, lebih kayak kasur, tapi dia sering dipakai untuk bersantai aja, gitu. Hmm. Nah, nyender gitu. Ya, jadi dihamparkan untuknya dari surga gitu, hamparan Ah, dari surga gitu ya. ya, dihamparkan Dipan dari surga. Heeh. Padahal, Ya. itu hasil. Fa'afrishuhu minal jannah, maka dihamparkan dipan-dipan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan dia diberi pakaian dari surga. Waftahu lahu baban, dan dibukakan baginya pintu-pintu ilal jannah, ke surga. Baik. Apa maksud dari waftahu lahul baban, Pak Agus? Bukankah orang bisa masuk surga setelah hisab? Tapi kenapa? Dalam hadis ini di alam barzakh malah dibukakan pintu-pintu surga. Bagaimana kita memahami dalil ini, Pak Eh, Agus? ya, barangkali karena kan masuk surganya nanti setelah hari kiamat yang mau hisab gitu. Ini kan Mm-mm. baru dikubur, baru orang mati, jadi baru baru dikasih gambarannya aja Low melihat battery. gitu. Please charge. Bentar, Pak Agus, bentar. Bentar ya. Sebentar. Sebentar. Low battery. Please charge. Oke, lanjut Pak Agus. Nanti apa jawabannya? Jadi ini kan cerita mengisahkan tentang baru di alam kubur gitu. Nah, Ya, terus ke surga kan nanti mungkin setelah hari kiamat gitu ya, setelah hari kiamat. betul. Sehingga dibukakan pintu-pintu surga, berarti diperlihatkan gitu surga gitu. Masalah Mumtaz ya. Hmm. Ya, disegerakan kabar gembiranya. Hmm. Makanya orang yang bertakwa ya ketika di alam barzah atau ketika akan dikuburkan dalam hadis yang lain apa mereka minta cepat ya ayo sekali lagi selesaikan Hmm. karena apa sudah merasakan sebagian dari nikmat surga yaitu rihnya apa namanya hawa surga sudah terasa gitu kan. Nah, makanya orang mukmin di alam barzah ya pengen cepat-cepat. Ya, itu pun orang kafir. Ya, kalau bisa selama mungkin di alam barzah. Hmm. Itu Hmm. hasil. Wa amal kafir. Wa ammal kafiru, adapun orang-orang kafir, adapun yang kafir, fatu'adu, maka disuruh ruhnya fi jasadihi, kepada jasadnya, wa yatihi malakani, dan Apa tadi mendatanginya. fatwa itu Pak Agus? Ada yu'adu, ada dikembalikan, Ya, kembalikan. sahih. Karena Nah, karena secara ini ya, kalau kita runut prosesnya, jadi nyawa dicabut, ya kemudian dibawa ke langit, ya dibawa ke hmm, langit, lalu dibalikin lagi ke jasadnya, ya. gitu. Fatu'adu ruhu, dikembalikan ruhnya fi jasadi, kepada jasadnya, wa yatihi malakani, dan mendatangi dua malaikat. Fayujlisanihi, uh, lalu duduk dua malaikat tersebut. Wa yaqulani, dan dia berkata lahu, kepada mayit, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka dia berkata, hah, hah, la adri. Aku tidak mengetahuinya. Fayaqulani lahu, dan berkata kedua malaikat padanya, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu, hah, hah, la adri. Aku tidak mengetahuinya. Fayaqulani lahu, ma hadar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu, hah, hah, la adri, aku tidak mengetahuinya. Fayunadi munadin, maka berseru penyeru, minas samai, dari langit, an kadaba, bahwa dia dusta. Fa'afrishu lahu minan nar, maka siapkanlah baginya dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan baginya pintu-pintu ke neraka. Waliyahzubillah, saya Pak Agus baca hadis ini bulu kuduk saya merinding ini.
Ya, nasallallahu alaihi. Saya jadi teringat hadis tentang Firaun, ya Firaun yang dipercepat azabnya. Apa tahu nggak azabnya Firaun di alam barzah apa? Sekarang Bro. ini. Oh, belum terus. Ya, Firaun itu setiap sore itu dibukakan apa? Dibukakan pintu neraka. Dia merasakan hawa yang panas. Ya, waliyadzubillah. Disegerakan ya sebagai azabnya. Dan subhanallah ya, alam barzakh ini ya itu penentu. Kalau seseorang sudah sulit di alam barzakh, ini adalah awal jadi penderitaan yang panjangnya. Nah, kalau alam barzahnya dia gak lolos, wa iyadzubillah. Bahkan di mahsyar dia sengsara, dan endingnya dia di jahanam, wa iyadzubillah. Hmm. Nah, kalau ada pun orang yang di alam barzah dia perkaranya lurus saja, lempeng aja, ini adalah awal dari ya kesuksesan dia. Ya, makanya sukses yang hakiki adalah ya ketika kita di alam barzah. Apakah kita lempeng aja yang menjawab pertanyaan malaikat atau malah kita ya sulit ya menjawab pertanyaan para malaikat ya. Makanya saya sering katakan alam barzahnya adalah penyentuh kita. Ya, apakah eh, diakhiri dengan penderitaan atau dengan kebahagiaan? Ya, Masya Allah. Dan sebelum alam barzah ini ya tentu kematian ya, kematian. Ya. Di kematiannya juga ada fitnahnya, ada ujiannya juga. Ya, ketika proses sakratul maut, ya, ini adalah momen terakhir ya kesempatan bagi syaitan jadi bangsa jin untuk memberikan was-was. Ya. Dan yang kena was-was ini gak cuman orang kafir, gak cuma pelaku maksiat, hatta orang yang beriman, yang bertakwa juga eh, dapat ujian ini yang disebutkan oleh anaknya Imam Ahmad bin Hambal, ya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, beliau menjelaskan ketika Imam Ahmad rahimahullah eh, mau wafat gitu ya ketika sakaratul maut, eh, tiba-tiba ya terlihat seolah-olah Imam Ahmad ini ngigau gitu. Ngigau, eh, bicara sendiri gitu ya sambil mengatakan intinya enggak, belum saatnya, belum saatnya. Nah, akhirnya anak beliau heran, kenapa kok abinya bicara sendiri, nggak ngomong kayak gitu, apa gerangan gitu kan. Nah, kemudian Imam Ahmad menjelaskan, ya telah datang was-was kepadaku, ya dari jin tentunya, yang mengatakan, wahai Imam Ahmad, engkau telah lulus, engkau telah berhasil, kami tidak mampu, ya mengganggu engkau lagi. Nah, maka Imam Ahmad membantahnya, enggak, belum. Ya, sampai aku wafat baru selesai. Itu orang beriman ya, apalagi pelaku maksiat. Ya, wa ya. Eh, dan seseorang itu akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan dia di masa lalu. Dan saya banyak lihat video di YouTube ya, banyak orang lagi joget-joget mati ya, subhanallah. Yang udah tua-tua gitu ya, lagi joget wafat. Dan sebaliknya ya, saya kemarin lihat ada video seorang ustadz sudah sepuh gitu ya, lagi ngaji apa ngisi kajian ya, ngisi kajian, membacakan dalil wafat. Nah, tentunya kita harapkan adalah wafat yang demikian ya, wafat di atas ketaatan. Nah, gitu. Baik. Jazakallah khairan Pak Agus ya atas Hmm. partisipasinya. Hmm. Pak Agus bagus sekali bahasa Arabnya. Sangat memuaskan ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Berikutnya yang belum semuanya. Pak Habib tadi gak bisa. Pak Anisno gak bisa. Eh, Pak Habib tadi bisa gak ya? Pak Habib. Oh, Pak Habib. Assalamualaikum Pak Habib. Salam Ustaz. Ah, bisa ya.
Insyaallah Ustaz. Nah, dari mal asbab sampai dengan mm, 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 sampai dengan bawahnya aja, satu halaman aja. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Mal asbabul lati yu'adzabu bihal mayyit fil qabri? Apa sebab apa sebab mayat diazab dari dalam kubur? Wa mad dalilu ala ma taqul? Dan apa dalil yang kau katakan itu? Dari apa dalil dari ucapan itu? Minal asbabil lati yu'adzabu bihal mayyit fil qabri jahluhu billah. Sebab di antara sebab yang di antara sebab diazabnya mayit di dalam kubur karena dia jahil terhadap Allah atau tentang Allah. Wa adamu ta'atihi li amrihi, dan tidak taat kepada perintahnya. Wa jahlu bidinihi, dan jahil tentang agama Islam. Wartikabuhul ma'asi kal masyi bin namimah, dan mengerjakan atau memperbuat maksiat-maksiat seperti eh, mengadu domba. Ad-dalilu innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya keduanya akan diazab. Wa ma Ini ini, yu'adzab. ha- ini hadis ya, ini hadis ya, ini Nah, hadis. Nah, ini hadis. Nah, apa dalilnya sabda Rasulullah? sabda Rasulullah SAW, innahuma yu'adzabani. Keduanya akan diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan azab apa yang azab apa yang mereka dapati? Tadi tadi Pak Habib bacanya apa? Yu'adzabani apa? Yu'adzabani. Ya, apa terjemahannya? Innahuma yu'adzabani apa? Mereka Terjemahannya. sesungguhnya mereka eh sesungguhnya keduanya diazab. Ah, ini kan fi'il mudhari ya. Lebih Nah, Ustaz, tepat lebih tepat kita menggunakan sedang. sedang diazab. Ini dianggap. Sesungguhnya keduanya sedang diazab. Dan apa azab yang sedang mereka dapatkan? Fi kabir. Apa maksudnya Ustaz fi kabir? Ayo. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Ayo. Dan azab besar apa yang mereka sedang dapatkan? Ya, ini ya, ma ini harfun nahiyah ya. Maksudnya apa? Mereka ini tidak diazab karena dosa besar. Oh, La yu'adzabani fi kabir. Mereka ini kan ini konteksnya. Kita harus paham konteks dulu ya. Ini Rasulullah lagi ngejelasin ke para sahabat ya tentang dua kuburan nih. Dua kuburan. Terus Rasul jelasin. Ini dua orang ini sedang proses diazab nih sama malaikat. Nah, lalu Rasulullah ngasih ngasih catatan nih. Kata Rasulullah SAW, mereka ini berdua ini diazab bukan karena dosa besar. Nah, lalu belum jelasin apa dosa mereka. amma hadza fakana la yastatiru min baulihi. Sedangkan kuburan ini, kuburan pertama diazab karena buang air tidak di tempat yang tertutup. Baul ini lebih sering atau konteksnya kencing ya. Kencing. Ya. Ya, baul kencing. Berarti apa? Tidak bersuci ya. Oh, tidak Tidak bersuci. tidak bersuci dari kencingnya dia. Ya. Nah, ini ya bisa dua hal ini. Ya, pertama adalah dia gak cebok, ya, dia gak cebok habis dari kencing, atau dia gak nyiram kencingnya dia, atau mana dua-duanya, ya. Cuma ya, saya kadang tuh apa ya, eh heran sekaligus kesel ya lihat orang, ya, apalagi kalau di Jakarta tuh banyak banget orang kencing di tembok, bayangin. Apalagi kalau di Jakarta tuh banyak banget orang kencing di tembok lah, kencing di rel lah.
itu kan pasti dia nggak cebok, dan pasti dia nggak nyiram juga kan. Nah ini bahayanya, ya. Gara-gara itu aja, ya ini ada apa bisa berpotensi diazab. Walhamdulillah. Tuasil. Wa amma hadza fakana ala zalika hadisu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sedangkan kuburan yang kedua ini diazab sebagaimana yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di antara dua kuburan. Faqala yamshi bin namimah. Maka beliau bersabda, orang ini melakukan adu domba, berbuat adu Ya. domba. Dan hari ini, ya, adu domba ini betapa mudahnya dengan sosial media, ya. Dengan sosial media adu domba, ya. Walhamdulillah. Dan kita harus hati-hati, ya. Kita harus bijak dalam menggunakan sosial media, ya. Dan termasuk juga jangan sampai kita eh, menceritakan hal bohong ya di sosial media. Kenapa? Kalau zaman dulu, ya, karena agak mengeri, ya. Ada sebuah hadis, ya, yang menceritakan tentang azab, ya, seseorang diazab karena apa? Dia menceritakan sebuah cerita dusta lalu tersebar ke semua negeri. Nah, kalau kita memahami konteks di zaman dahulu, ya, zaman para sahabat, pasti ini sebuah kegiatan yang susah. Dimana sebuah berita dusta bisa tersebar ke semua penjuru kota gitu, ya. Nah, kalau hari ini dengan jempol itu semua dunia bisa ketipu. Nah, walhamdulillah. Makanya kita harus hati-hati, ya, dan bijak dalam menggunakan sosmed, ya. Hati-hati namimah, hati-hati menyebarkan berita dusta. Walaupun hanya untuk lucu-lucuan, ya, nggak boleh. Tuasin. Mal ba'su, apa itu hari diutus? Nah, al-ba'tsu konteksnya di sini adalah eh apa namanya? Kebangkitan. Gimana sih? Al-ba'tsu, ya, konteks yang lebih tepat adalah kebangkitan, Oh ya, kebangkitan. Nam. bukan Mal partai ba kebangkitan, ya. Nam. Mal ba'su, apa itu hari kebangkitan? Al ba'tsu huwa an yab'atsallahu minal man fil qabur. Hari kebangkitan yaitu Allah membangkitkan siapapun dari kubur. Qala Allah Ta'ala za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mengira an lan yub'atsu, takut salah saya mengartikan. Nggak apa, jadi awalan, kalau kita belajar itu salah tuh gak apa. Karena kan nanti hanya koreksi. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu ber mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Kul Sahih. kul bala wa rabbi, katakanlah kepada mereka, kul bala wa rabbi latub'atsunna. Maka Tentu, bantahlah, oh wahai Muhammad. ya. Maka ban, Katakanlah, wahai Muhammad. Bantahlah. maka bantahlah ucapan atau perkiraan, maka bantahlah yang mereka kira itu, bala wa rabbi latub'atsunna. Tentu Warabbi, demi Tuhanmu, ini Rasulullah disuruh bersumpah. Warabbi, untuk membantah orang kafir ini yang mengira mereka akan dibangkitkan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah, bantahlah, pul, bantahlah mereka. Ya, gak demikian. Warabbi, dan
eh maksudnya membantah dengan bersumpah ya warabbi la tub'atsunna ya ini agak takkid ya. Apa takkidnya di sini? La tub'atsunna Pak Habib. Harfun lam wan nun. Ustaz. Nam. Nun musyaddadzah ya. Eh, benar-benar ya, benar-benar kalian pasti akan dibangkitkan ya. La tub'atsunna benar-benar kalian akan dibangkitkan. Summa apa? Summa apa? Kemudian tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kemudian mereka akan Maka benar-benar kalian akan disabarkan. maka benar-benar mereka akan disabarkan dengan disandarkan Dikabarkan. Salah, pada dikabarkan, dijelaskan, nubuah. Nah, tahukan. kemudian maka mereka benar-benar akan dikabarkan dengan apa yang mereka telah buat. Apa yang Wadzalika kalian kerjakan? apa yang kalian Amiltum. kerjakan. Wadzalika Apa 'ala Allah yasir. wadzalika 'ala Allah yasir. Dan itu 'ala Allah yasir. Apa Eh, yasir itu mudah. Berarti apa? dengan itu ada Wadzalika dan yang demikian tersebut 'ala Allah bagi nah, Allah yasir. yasir. Dengan Apa dengan hal yasir? demikian tersebut bagi Allah itu sangat mudah. Nah, Masya Allah mumtaz. Wasil. Kaifa halun nasi hina yab'atsuhumullah? Bagaimana keadaan manusia ketika Allah bangkitkan mereka? Wa mad dalilu ala ma taqul dan apa dalil yang dari ucapan itu? Yab'atsullahu nas hufatan uratan ghurlan. Allah membangkitkan manusia dengan keadaan telanjang, ghurlan. eh la adri satu ghurlan. Rufatan uratan gurlan. Rufatan itu telanjang ya, gak ada baju ya. Kalau uratan itu tidak ada apa namanya alas kaki. Adapun gurlan itu tidak disitan ya balik ke bentukan pabrikannya defaultnya. Allah membangkitkan manusia dengan keadaan telanjang dan tidak beralas kaki serta tidak dikhitan. Masya Allah barakallahu fikum mumtaz ya. Wafikum. Masya Allah. Eh, ada pertanyaan nih Pak Habib. Kira-kira kita dibangkitkan itu kan di panjang masa nih ya. Betul Nah, atau Ustaz. salah? Betul, Ustaz. Sepanjang Betul. masa dibangkitkan, Ustaz. Ya. Enggak, maksudnya tempat kita dibangkitkan di mana? Lokasi ya. Alam Apa nama barzakh tadi. lokasi? Apa? Alam barzakh. Enggak. Itu mah tempat kita setelah wafat. Enggak. Setelah dibangkitkan dari alam barzah, kita di mana posisinya? Nah, adri, Ustaz. Oke, lihat tadi. Eh, Di mana manusia dikumpulkan nanti ketika dibangkitkan? Di yang wilayah-wilayah itu, wilayah Palestina sekitarnya. Enggak. Maksudnya ini panjang mahsyar. Kadang nah, Nah, pada masa nah, Ustaz. mahsyar. Sorry ya. Nah, Pertanyaan saya sekarang. Berarti panjang mahsyar ini masih di bumi yang sama atau udah beda bumi atau beda planet atau beda alam lagi, Pak Habib? eh alam barzakh perang mahsyar, Ustaz. Iya, pertanyaan pertanyaan saya adalah apakah panjang mahsyar ini kita berada di lokasi di bumi yang sama atau beda alam lagi, alam yang nggak bisa kita definisikan, kayak alam barzah nih. Alam barzah kan Ah, adalah alam yang kita nggak bisa definisikan kan. Alam ah, barzah jangan mengira, ya teman-teman, jangan mengira kalau alam barzah itu di kuburan.
Salah. Kenapa salah? Coba Pak Habib jawab. Alam Kenapa barzah salah kalau kita mengira alam barzah itu di kuburan? karena Kenapa salah? sudah sangat beda alam bukan di dunia. Apa alasan yang lebih kuat ya? Alam barzah bukan padang mahsyar ya, Ustaz, ya. Ya, ya. Pertanyaan saya adalah ini pertanyaan baru ya. Atau siapapun yang bisa jawab. Kenapa saya katakan salah kalau ada yang menyangka bahwasanya alam barzah itu ada di kuburan? Ada yang bisa jawab nggak? Terserah mau Pak Agus, mau Pak Habib. Eh, izin jawab Ustaz. Karena kalau Ya, kuburan itu kan masih dunia gitu. Alam barzah kan sudah beda alam, bukan alam dunia lagi. tapi kan orangnya di kuburan. Jasadnya di kuburan. Iya, ya. Gimana Pak Agus? Ayo, Hmm, itu pasti salah ya. Ketika orang ya. meyakini bahwasanya alam barzah itu kejadiannya di kuburan, oh beda, enggak di kuburan. Memang jasadnya di kuburan, tapi itu alam berbeda. Dalilnya adalah Firaun. Firaun di kuburan enggak posisi jasadnya? Enggak, Ustaz. Coba, enggak kan? Nah, Apakah apakah bermakna Firaun enggak dapat azab kubur? tidak. Ah, dapat juga kan? Dan Nah, orang-orang yang wafat kaum musyrikin ya atau kaum kafir yang mereka jasa mereka dibakar jadi abu. Mereka dikubur nggak juga. Bahkan dibuang ke laut kan abunya. Ah, apakah lantas mereka tidak mendapatkan azab kubur? Dapat, karena azab kubur ini ya itu di alam barzah, alam yang berbeda yang kita nggak bisa mendefinisikan. Memang ada khilaf apakah orang-orang kafir yang mendapat siksaan di alam barzah apakah juga berdampak ke jasad mereka? Nah, ini khilaf ya. Sebagian ulama mengatakan azab di alam barzah ini ya membekas di jasad si mayit. Allahu alam ya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas orang-orang yang walaupun tidak dikubur tetap masuk ke alam barzah karena dia alam yang berbeda. Nah, kalau panjang mahsyar itu alam yang berbeda atau memang bumi kita ini? di bumi kita mungkin, Ustaz. Ya, betul ya. eh Pendapat yang paling kuat adalah di bumi yang sama, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya hamparan. Gak ada lembah, gak ada gunung. Ya, diratakan semuanya. Sehingga dalam hadis sahih, ya Rasulullah SAW menjelaskan kepada Ibunda Aisyah di mahsyar itu, ya kita bisa melihat manusia sejauh mata memandang. Karena semua datar, gitu kan? Semua datar. Nah, makanya kata Ibunda Aisyah, "Wah, iya, iya Rasulullah, kalau kita itu apa nggak ada pakaian, apakah tidak saling melirik satu sama lain?" Maka apa kata Rasulullah? Ya, perkaranya besar. Ya, perkaranya besar, kita udah gak kepikiran mau ngelihat si A, si B, si C. Ya, karena berat sekali, ya, beban di hari itu. Ya, eh, sama seperti ya, saya pernah ngalamin dulu gempa bumi besar ya di Sumatera Barat. Itu saya melihat tetangga saya saking paniknya itu udah gak sadar hanya pakai handuk aja lari ke jalan. Padahal itu cuma gempa bumi ya. Bayangkan kalau di mahsyar ya, yang ini adalah eh penyentuhnya setelahnya orang udah gak mikir nih ya masalah baju gitu kan. Baik, ini udah mau jam 7. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa, Ustaz, afwan, Ustaz. Mungkin karena berarti dari tahapan tadi meninggalnya manusia itu bisa bisa simpulkan karena masih kurang paham nih, Ustaz.
tahapan-tahapan Gimana? Yang mana? Poin yang mana? tahapan setelah manusia meninggal, Ustaz. Dari Hmm. sampai alam barzakh tadi, perang mahsyar. Jadi tahapannya urutannya yang mana gimana, Ustaz gitu? Ya. Jadi urutan pertama adalah ya sakratul maut ya. Di sini ujian pertama nih. Ya, di sini kita diuji seringkali, ya ini mungkin nggak ada di kitab ya. Seringkali orang-orang eh yang banyak bermain kesyirikan akan melewati masa-masa sulit di sini. Kenapa? Karena semua jin yang sudah menempel di tubuh dia bakalan ngasih dia fitnah, ya, ya. Dan subhanallah saya baru belum lama ini ya ada seorang ya orang tua udah sepuh lah, iya masa mudanya subhanallah kedukun gitu ya. Ketika dia wafat, dia mengalami proses sakaratul maut yang lama banget, 8 jam atau lebih gitu ya. Dan untuk ditalkinkan ya tahlil nggak bisa dia, nggak bisa. Dia malah haus, haus, haus. Dia selama 8 jam cuma bilang haus, haus saja. Nggak bisa mengucapkan apa la ilaha illallah. Nah, inilah dampak dari kesyirikan. Ya, dampak dari kesyirikan. Ya, dan jangan dikira ya, oh gampang lah cuma mengucapkan la ilaha illallah doang pas mau wafat kan cuma satu kalimat. Ya, gampang. Enggak gampang, susah itu. Ya, orang yang sehari-harinya maksud kepada Allah Jalla wa'ala dengan kesyirikannya, dengan jimat-jimatnya, jangan dikira bisa melafazkan tahlil. Bayangin, ini orang 8 jam mengucapkan satu kali aja nggak bisa. Nggak bisa dia. Nah, inilah. Ya, yang pertama adalah sakaratul maut. Ya, dan ini proses berat sekali ya. Bahkan Nabi SAW juga mengalami proses sakaratul maut. Ya. Nah, habis wafat apa? Habis wafat maka ruhnya dibawa ke langit. Nanti ada pembahasannya insya Allah, ada hadisnya. Dibawa ke langit, ya. Kalau dia pelaku maksiat, iya dia dicela, ya bau, ya dan semacamnya. Kalau dia orang yang beriman, ya bertakwa, ya dia dipuji-puji. Oh, oleh siapa? Oleh penghuni langit, ya para malaikat. Oh ini si fulan, ibu fulan, ya. Nah, lalu dikuburkan ya, dikuburkan. Nah, baru pas dikuburkan itu ya di fatuadu ya dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Nah makanya di sinilah para ulama berpendapat ya apa pendapat para ulama eh walaupun khilaf ya yaitu azab yang dirasakan oleh mayit itu berdampak ke ruh dia dan berdampak kepada jasad dia. Ini pendapat para ulama ya. Ada pendapat yang mengatakan azab itu dua arah, ke fisik dia juga, ke ruhnya juga. Nah, tapi ada juga pendapat yang mengatakan ruhnya saja. Wallahu alam ya. Nah, setelahnya di sini yang kita sebut dengan alam barzah, ya, barzah. Nah, barzah ini alam yang berbeda gitu ya. Ya, bagaimana apa disempitkan, diluaskan, melihat pintu surga, merasakan hawa surga dan seterusnya. Nah, kemudian barulah apa hari kebangkitan di mahsyar, ya, dibangkitkan semuanya di bumi yang sama. Nah, di bumi yang sama. Dan ini juga ujian juga, ya, ini juga ada fitnah isinya. Apa ujiannya di masa ini? Yaitu tidak ditegakkannya hisab dalam waktu yang sangat lama sekali. Ini orang ngumpul dengan ketidakpastian. Bayangin, hal yang paling berat adalah menunggu dalam ketidakpastian. Ya, berat nggak, teman-teman? Menunggu dalam ketidakpastian. Berat atau ringan itu? Berat, Halo? Berat kan? berat. Ah, apalagi kalau dia ya mendapatkan azab di masa itu berupa ya keringat yang
memenuhi tubuh dia, wah itu makin makin parah lagi. Nah, di sini nanti kita akan membahas banyak kejadian ya, seperti sebagian kaum muslimin itu dihalau dari tenaga Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka berbuat bid'ah. Ya, lalu di sini juga ada kejadian Rasulullah menggunakan syafaat al-kubro. Apa itu? Syafaat oleh Rasulullah SAW untuk meminta kepada Allah agar ditegakkannya hisab. Bayangkan, kata orang kafir berharap hisab segera ditegakkan. Saking lamanya, saking menderitanya psikologis mereka, waktu yang lama, ribuan tahun menunggu tanpa kejelasan. Jadi orang kafir pun mereka belum tahu nih, mereka pasti masuk neraka. Ya udahlah, gak apa lah, segera masuk neraka aja. Ya, daripada menunggu ribuan tahun tanpa kejelasan. Nah, ini azab juga, gitu kan? Nah, kemudian, nah di sini nanti ada kejadian hisab ya, timbangan amal dan seterusnya. Nanti ada pembahasannya. Setelah jadi mahsyar, gitu kan? Baru nanti kita melewati sirat, ya, sirat, jembatan gitu ya, yang di bawahnya banyak kail-kail, kail apa namanya? Untuk mencekam gitu ya. Nanti ada pembahasan juga insya Allah. Nah, kalau dia jatuh, maka dia jatuh ke jahanam, ke neraka Allah Ta'ala. Kalau dia lolos, baru dia ke surga. Nah, di surganya ada 7 pintu ya. Makanya saya tuh sering bilang ya tolak ukur ya, kesuksesan kita adalah ketika kita wafat. Ya. Apakah kita wafat di atas ketakwaan atau enggak? Ya, ada pun uh, punya banyak harta, ya itu tidak melazimkan kita menjadi orang sukses. Ya, betapa banyak ya naudzubillah harta yang banyak malah menjadikan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu yang paling bagus adalah kita punya banyak harta sehingga kita bisa beramal yang banyak, berinfak yang banyak, bisa haji, bisa umroh, bisa zakat gitu kan. Itu kita harapkan. Tapi ada lagi pertanyaan satu terakhir. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Cukup, insya Allah ya. Kalau begitu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.